2023 akan meledak. Film aksi yang sangat menegangkan akhirnya tiba. Jangan lewatkan teman-teman yang menemukan ini. Karena alur cerita film ini sangat menarik. Para pemainnya juga sangat berbakat. Tidak perlu banyak kata-kata. Hanya dengan sekali pandang, dia memutuskan untuk menikahinya. Film dimulai sekarang. Cole dengan berani menghentikan mobilnya. Seorang petani yang sederhana dan biasa. Namun ketika dia melihat seorang wanita cantik seperti bidadari muncul di pasar, hidupnya berubah secara drastis. Hanya dengan sekali pandang, dia memutuskan untuk menikah dengannya. Setelah gadis itu pergi, Cole dengan berani menghentikan mobilnya. Dia menawarkan untuk membelikannya minum. "Apakah kamu serius? Apakah kamu serius?" Dan dia berhasil naik ke mobil wanita itu. Sambil berkata, "Nama saya Cole, pasanglah sabuk pengaman. Aku hanya pura-pura menjadi seorang pria baik." Meskipun Cole biasa-biasa saja secara fisik, namun pesonanya sungguh luar biasa. Tak lama kemudian, mereka berjalan-jalan di tepi sungai kecil. Mereka minum kopi bersama. Percakapan mereka semakin akrab. Sepertinya mereka memiliki banyak topik untuk dibicarakan. Tak ada habisnya jika terus berbicara. Cole menceritakan segala situasinya. Dia memiliki sebuah peternakan besar di rumahnya. Jadi, kebutuhan sandangnya akan terjamin di masa depan. Namun, Sadie tidak terlalu mempermasalahkannya. Bahkan dia tidak menyebutkan pekerjaannya sendiri. Tak heran, mereka dengan cepat memastikan hubungan mereka. Tak terasa sudah berapa lama mereka bersama. Sekejap mata, sudah sampai ke esok hari. Setelah mengantarkan Sadie sampai ke pintu rumahnya sendiri, Cole merasa sedikit menyesal hubungan mereka berkembang sampai sejauh ini. "Mengapa saya harus berpura-pura menjadi seorang pria baik?" Tanpa disadari, Sadie pada saat itu sedang berusaha keras menahan diri di pintu. "Jangan berlebihan. Aku harus berperilaku seperti kaktus." Akhirnya, Sadie tidak bisa menahan diri. Setelah Keha pulang ke rumah, dia terlihat segar bugar. Dia mengumumkan kabar baik ini kepada keluarganya. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan menikahi wanita ini seumur hidupnya. Namun beberapa hari berlalu, dia menyadari bahwa Sadie seakan menghilang dari muka bumi. Karena selama itu dia telah mengirim banyak pesan kepada Sadie. Namun tidak ada satupun balasan dari Sadie. Hal ini membuatnya gelisah. Dia merasa lesu. Dia terlihat seperti kehilangan semangat. Saat dia sedang bingung bagaimana cara bertemu dengan Sadie lagi, tiba-tiba dia teringat sesuatu. Ya Tuhan, ternyata Keha telah memasukkan inhaler asmanya ke dalam tas Sadie. Dan karena dia menderita penyakit lupa, maka dia memasang pelacak lokasi. Saya telah memasang pelacak lokasi. Tidak disangka hal ini sangat berguna baginya. Namun ketika dia membuka aplikasi untuk melihat lokasinya, dia langsung bingung. London, Inggris. Ayahnya langsung memberikan petunjuk kepada anaknya setelah mendengarnya. Jika mencintainya, maka harus berani mengejarnya. Bahkan sikap ibunya pun begitu. Untuk mengejarnya, demi cinta, dia pasti akan pergi. Dengan cepat dia naik pesawat menuju London. Namun saat dia melihat posisi Sadie, mengira bahwa dia akan segera memasuki musim cinta. Namun kejadian tak terduga terjadi. Dia bingung saat melihat ini. Berpikir untuk segera meninggalkan tempat yang penuh kontroversi ini. Namun sayangnya sudah terlambat. Saat dia bangun kembali, dia sudah berada di dalam sebuah gua. Pada saat itu, seorang pria berjenggot terus-menerus meminta password darinya. Dia mengatakan petugas pajak membunuh Elena. Jadi petugas pajak pasti tahu password membuka kotak. Cole sangat bingung. "Kakak, kalian pasti salah. Saya hanyalah seorang petani. Sama sekali bukan seorang petugas pajak." Bagaimana pria berjenggot bisa bangun? Dia tidak berkata-kata, langsung mengeluarkan seekor lebah besar dari wadah. "Jika kamu tidak bicara, aku akan memasukkannya ke dalam celanamu." Cole langsung terkejut. Saat dia hampir memasukkannya ke dalam celananya, seorang pembunuh wanita yang gagah tiba-tiba masuk dengan kekerasan. Orang yang datang tak lain adalah Sadie, gadis idamannya. "Cole, bisakah kamu pergi?" Cole bingung saat melihat ini. Sadie melihatnya ragu. Dia langsung menyerang. Menundukkan kepala, menutup mulut. "Ikut saya sebelum alarm berbunyi." Namun sebelum dia selesai berbicara, suara ledakan terdengar. Tanpa pilihan, Sadie harus membawa penghalang ini. Membuka jalan dengan kekerasan. "Siapa kamu?" "Cia." Barulah dia tahu. Wanita yang selalu dia pikirkan. Ternyata adalah agen khusus Cia. Setelah berhasil menyelesaikan masalah dengan para kucing kecil tanpa kesulitan, mereka berdua keluar dari gua. Cole melihat segala sesuatunya dengan wajah bingung. Karena mereka berada di tempat yang sekarang. Ternyata mereka berada di pintu masuk pegunungan Kabul, Pakistan. Sadie ingin membawa Cole pergi dengan mobil. Namun, dalam sekejap mereka menyadari bahwa tentara Pakistan sudah datang. Di sini. Dalam sekejap, mobil kuning mereka langsung dihancurkan. Ketika keduanya melihat ini, mereka segera lari.
Kemudian, Sadi dengan anggun meluncur turun bukit. Sedangkan Cole tergelincir dengan kacau. Menghadapi kejaran tentara Pakistan, mereka sama sekali tidak berani berhenti. Dengan pengalaman dari bukit sebelumnya, kali ini, Cole terlihat lebih lancar. Saat itu, tiba-tiba sebuah bas besar datang menghampiri mereka. Melihat ini, Saidi segera menghentikannya. Setelah mengusir semua penumpang, kedua orang itu naik ke mobil. Melihat tentara Babel yang sudah mengejar mereka, Saidi sama sekali tidak panik. Dia langsung memasang gigi mundur. Lalu tiba-tiba mempercepat, sambil memundurkan bas besar, sambil mempertahankan output tenaga. Setelah kecepatan mobil meningkat, Saidi tanpa ragu, langsung menendang. Kemudian seluruh adegan mulai diputar lambat. Berhasil tanpa kesulitan. Saat ini berhasil melakukan putaran 180 derajat yang sulit dengan bas besar. Setelah mereka keluar dari gua, Cole terlempar keluar tanpa pegangan. Untungnya, kekuatan lengannya luar biasa. Akhirnya, dia berhasil kembali ke dalam mobil tanpa masalah. Saat itu dia menyadari, seorang pria sudah muncul diam-diam di belakang Saidi. Cole langsung menjatuhkan pria itu dengan lemparan bahu. Sementara itu, Saidi di depan juga tidak diam. Dia langsung menyerang dengan kasar. Mobil di depan mengalami musibah. Saat itu, sebuah sepeda motor sudah menabrak sisi bas besar, mulai mengejar mereka dengan gila. Tanpa mereka sadari, malaikat maut sudah menghampiri mereka. Di sini, Cole juga mengangkat kaktus yang tergeletak di tanah dan menusuknya ke arah lawan. Tidak pernah terbayangkan, kaktus yang dibawanya dari jauh ternyata menyelamatkan nyawanya. Di sisi lain, seorang tentara baja mengambil senjata, siap untuk menyerang Saidi. Saidi segera menyerang. Saat itu, Cole juga melompat ke depan. Kemudian Saidi segera menghindar, langsung mendorongnya ke jurang yang dalam. Cole, apakah kamu baik-baik saja? Maaf. Kemudian Cole mengambil senjata besar, dan menembak ke arah orang yang terus mengejarnya. Krisis telah berakhir. Akhirnya sementara teratasi. Mengapa dikatakan sementara? Karena Vic, pedagang tengah yang kehilangan barang dan pasukannya, sudah marah sepenuhnya. Menawarkan hadiah $1 juta hanya untuk menemukan mereka berdua. Jika seseorang tidak sengaja membunuh petugas pajak, maka $1 juta hadiah itu akan digunakan untuk mencari nyawa orang tersebut. Saat ini Sadi dan Cole sudah tiba di pasar malam yang ramai di Pakistan. Untuk melepaskan diri dari Cole yang lambat, dia menemukan mantan pacarnya. Dia ingin mantan pacarnya mengusir Cole dari sini, karena cinta lama kepada Saidi, dan juga karena belas kasihan pada Cole. Pria itu setuju. Sebelum Saidi pergi, meminta Cole untuk tidak menghubunginya lagi. Sangat bersedia. Aku sudah lupa namamu. Aku yakin namamu palsu jadi. Namun, saat dua pria dengan nasib yang sama hendak mencari tempat untuk minum, kejadian tak terduga terjadi. Dan dia adalah seorang pemburu hadiah. Ayo, kalian berdua. Mereka berjalan sambil bertengkar di depan. Blackie merasa sangat lucu. Maka dia berkata seperti ini. Terlalu lucu, ayo buka kamar. Tapi siapa yang tahu, detik berikutnya. Hanya dalam beberapa menit, keduanya ditangkap oleh pemburu hadiah lainnya. Alur cerita selanjutnya mirip dengan yang tadi. Mereka berjalan sambil bertengkar di depan. Maka, ya ampun, aku pikir kalian berdua perlu buka kamar. Mereka segera naik mobil pembunuh. Apakah kamu keberatan memberitahu kami siapa kamu? Mereka memanggilku Pantera. Detik berikutnya, ya Tuhan, panggilan untuk Pantera. Tapi bahkan macan duit bisa dibunuh oleh singa, hiena, atau petir. Turunkan dia. Kemudian Cole menendangnya turun. Setelah mobil mulai bergerak perlahan, Cole dan Saidi mulai berbicara tanpa henti di barisan depan lagi. Pembunuhnya hanya bisa menghela nafas ketika melihat ini. Wow, kalian berdua seharusnya buka kamar. Mobil belum jauh melaju. Pembunuh membuat Sadi berhenti. Dia mengatakan mobilnya lebih baik. Saat menukar mobil, Cole tidak tahan untuk bertanya pada pembunuh. Dua orang sebelumnya tidak selamat. Apakah kamu pikir kamu akan menjadi orang yang beruntung? Kepercayaan diri saya, keyakinan saya tidak akan goyah. Karena saya telah mengasah indera saya selama bertahun-tahun. Siapa yang tahu, detik berikutnya. Layaknya, kau bajingan. Setelah berkata begitu, dia langsung roboh ke tanah. Melihat ini, Sadi segera mengambil pistol di tangannya. Jika kamu ingin mengambil hadiah, mereka mengambil barang di mana? Saidi bersikeras untuk mengirimnya kembali ke Amerika. Karena di matanya, Cole hanyalah beban. Cole bertanya mengapa dia tidak bisa pulang bersama. Sadi mengatakan, dia harus menemukan peti yang berisi senjata biologis. Karena itu adalah tugas yang diberikan oleh atasan. Dia harus menyelesaikannya. Kemudian Cole mengeluh, sambil menceritakan apa yang terjadi di dalam gua kepada Sadi. Saidi langsung mengerem mendadak setelah mendengar.